Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Alkisah, pada suatu hari ada seorang lelaki yang datang ke rumah Abu Nawas. Lelaki itu hendak mengeluh kepadanya karena masalah yang sedang dihadapi. Dia sedih karena rumahnya terasa sempit yang banyak ditinggali anak-anak dan keluarganya. Kemudian lelaki itu bercerita kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, aku memiliki seorang istri dan 8 anak, tetapi rumahku sangat sempit. Setiap hari mereka mengeluh dan merasa tidak nyaman. Kami ingin pindah dari rumah tersebut, akan tetapi tidak mempunyai uang. Tolonglah katakan padaku apa yang harus kulakukan," kata lelaki itu. Mendengar hal itu, Abu Nawas kemudian berpikir sejenak dan tidak butuh waktu yang lama sebuah ide terlintas di kepalanya. Lalu berkata, "Kamu mempunyai domba di rumah?" tanya Abu Nawas kepada lelaki itu. "Aku datang ke sini tidak menaiki domba, jadi aku tidak memilikinya," jawab lelaki itu. Setelah mendengar jawabannya, dia meminta lelaki tersebut untuk membeli sebuah domba dan menyuruhnya untuk menaruh di rumah. Kemudian pria itu menuruti usul Abu Nawas dan kemudian pergi membeli seekor domba. Lalu keesokan harinya dia datang lagi ke rumah Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, bagaimana ini? Setelah aku mengikuti usulmu, nyatanya rumahku semakin sempit dan juga semakin berantakan. Kalau begitu, cobalah beli 2 ekor domba lagi dan peliharalah di dalam rumahmu," jawab Abu Nawas. Kemudian pria itu bergegas pergi ke pasar dan membeli 2 ekor domba lagi. Namun bukannya seperti yang diharapkan, rumahnya justru semakin terasa sempit. Dengan perasaan jengkel, dia pergi lagi ke rumah Abu Nawas untuk mengadu yang ketiga kalinya. Lalu dia menceritakan semua apa yang terjadi, termasuk mengenai istrinya yang menjadi sering marah-marah karena domba tersebut. Akhirnya Abu Nawas menyarankannya untuk menjual semua domba yang dimiliki. Kemudian keesokan harinya kedua orang tersebut bertemu kembali. Abu Nawas kemudian bertanya, "Bagaimana keadaan rumahmu sekarang? Apakah sudah lebih lega?" "Setelah aku menjual domba-domba tersebut, rumahku menjadi nyaman untuk ditinggali. Istriku pun tidak lagi marah-marah," jawab pria tersebut sambil tersenyum. Akhirnya Abu Nawas dapat menyelesaikan masalah pria dan rumah sempitnya itu. Kemudian kisah Abu Nawas pun tidak sampai di situ. Pada suatu hari, sang Raja Harun al-Rasyid memanggil Abu Nawas untuk menghadap ke istana. Raja ingin menguji Abu Nawas. Kemudian ketika Abu Nawas sampai di depan raja, lalu Raja Harun bertitah, "Hei Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu yang berjenggot, yang pandai berbicara. Bisakah engkau mendatangkan mereka dalam waktu 1 minggu? Kalau kamu gagal, aku akan memenggal lehermu." "Baiklah tuanku, hamba junjung tinggi titah tuan," jawab Abu Nawas. Semua orang dalam istana yang hadir pada saat itu berkata dalam hati, "Mampuslah kau Abu Nawas." Abu Nawas pun kemudian memohon diri untuk pulang ke rumah.
Dan sesampainya di rumah, ia duduk terdiam dan merenungkan keinginan raja. Abu Nawas pun cukup lama berada di dalam rumah dan tidak pernah keluar. Dalam 1 minggu, ia baru keluar. Hari itu adalah batas akhir dari tugas yang diberikan oleh sang raja. Lalu keesokan harinya, istana dipenuhi oleh warga yang ingin menonton kesanggupan Abu Nawas membawa 6 ekor lembu yang berjenggot. Sampai di depan raja, Abu Nawas pun mengaturkan sembah dan duduk dengan hikmat. Raja berkata, "Hei Abu Nawas, mana lembu yang berjenggot yang pandai berbicara itu?" Abu Nawas kemudian menunjuk 6 orang yang dibawanya sambil berkata, "Inilah mereka, tuanku." "Hei Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku itu?" "Ya tuanku, tanyalah pada mereka, hari apa sekarang?" Raja kemudian bertanya, dan ke-6 orang tersebut memiliki jawaban yang berbeda-beda. Maka Abu Nawas kembali berujar, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Apalagi jika tuanku menanyakan hari yang lain, akan tambah pusing mereka. Manusia atau hewankah mereka ini? Inilah lembu yang berjenggot yang pandai berbicara itu, tuanku." Raja pun heran melihat Abu Nawas yang pandai melepaskan diri dari ancaman dan hukuman. Kemudian raja memberikan hadiah 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Setelah Abu Nawas menyerahkan lembu yang berjenggot, Abu Nawas menerima hadiah dari sang raja. Kemudian Abu Nawas pulang ke rumahnya. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan, saat melewati pengadilan, Abu Nawas mendengar keributan oleh 2 orang ibu yang merebutkan seorang bayi. Karena sama-sama mempunyai bukti yang sangat kuat, hakim tidak tahu bagaimana caranya untuk memutuskan siapa ibu kandung dari bayi itu. Hakim yang tidak bisa memutuskan, akhirnya 2 orang ibu itu menghadap Raja Harun al-Rasyid untuk meminta bantuan supaya kasus tersebut tidak berlarut-larut. Raja pun kemudian turun tangan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun dia malah dibuat putus asa karena keduanya wanita itu sama-sama keras kepala dan tetap menginginkan bayi itu. Kemudian raja yang melihat Abu Nawas memerintahkan Abu Nawas untuk membawa kedua ibu ini ke pengadilan. Kemudian keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke pengadilan dengan membawa seorang algojo. Abu Nawas menyuruh meletakkan bayi yang diperebutkan itu di atas sebuah meja. "Hei, apa yang akan kau lakukan pada bayi itu?" tanya kedua ibu tersebut secara bersamaan. "Sebelum saya menjawab pertanyaan kalian, saya akan bertanya sekali lagi. Adakah di antara kalian berdua yang bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibu yang asli?" kata Abu Nawas. "Tapi bayi itu adalah anakku," jawab kedua ibu itu secara serentak. "Baiklah kalau begitu. Karena kalian berdua sama-sama menginginkan bayi ini, dengan terpaksa saya akan membelah bayi ini menjadi 2, jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, perempuan pertama sangat bahagia dan langsung menyetujui usulan tersebut. Sementara itu, perempuan yang kedua menangis histeris dan memohon agar Abu Nawas tidak melakukan hal tersebut.
Tolong jangan belah bayi itu, serahkan saja dia pada wanita itu. Aku rela asalkan dia tetap hidup." Puaslah Abu Nawas ketika mendengar jawaban itu. Akhirnya dia tahu siapa ibu dari bayi itu yang sebenarnya. Lalu dia menyerahkan sang bayi pada perempuan kedua yang merupakan ibu kandungnya. Setelah itu, Abu Nawas meminta agar pengadilan menghukum wanita yang pertama sesuai dengan kejahatannya. Hal ini dikarenakan tidak ada seorang ibu yang tega melihat anaknya dibunuh, apalagi di hadapannya dia sendiri. Akhirnya masalah pun selesai dan si bayi akhirnya dapat bersatu kembali dengan ibu kandungnya. Namun di sisi lain, pada suatu malam Raja Harun al-Rasyid kesulitan untuk tidur. Malam sudah semakin larut dan raja pun belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja berkata, "Umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur akan diberikan 10 koin emas." Pengawal istana kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah raja kepada rakyat. Setelah itu datanglah 2 orang yang kebetulan pada malam itu ia juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berminat untuk mengikuti sayembara. Akan tetapi kedua peserta itu gagal membuat raja tidur. Cerita yang dibawakan 2 peserta pertama justru malah membuat raja semakin sulit untuk tidur, hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilahkan, Abu Nawas mulai bercerita, "Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur, kemudian keluar lagi, masuk lagi, dan keluar lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, lalu keluar lagi, dan masuk lagi, dan keluar lagi." Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut raja, cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat raja merasa bosan, sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas perlahan-lahan. Raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Kemudian di pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta. 10 karung diangkat ke dalam kereta satu persatu. Penjaga pintu istana geleng-geleng kepala. Ketika kereta itu keluar pintu gerbang, Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas. Lalu sesampainya di rumah, Abu Nawas menyimpan karung-karung emas tersebut di dalam rumahnya. Pada suatu hari, maling masuk ke rumah Abu Nawas. Alih-alih untuk mengambil karung-karung emas tersebut, namun Abu Nawas justru bersembunyi di kolong tempat tidur. Alhasil si maling leluasa mengaduk-ngaduk rumah Abu Nawas. Dengan leluasa melihat itu, istri Abu Nawas sangat marah. Saking marahnya, sang istri bahkan sampai menyindir Abu Nawas. "Sampean ini laki-laki kok takut sama pencuri?" kata sang istri. Bukannya tersinggung, Abu Nawas justru menjawab, "Biarkan saja maling itu mencuri. Paling-paling dia bisa membawa 2 karung emas karena maling itu hanya 2 orang. Istri Abu Nawas pun semakin marah. Di sisi lain, maling itu pun berhasil membawa 2 karung emas.
Lalu maling itu pun pergi dari rumah Abu Nawas. Setelah itu Abu Nawas pun keluar dari persembunyiannya sambil berkata kepada istrinya, "Sudahlah, jangan marah-marah terus. Anggap saja kita berbagi rezeki." Istri Abu Nawas pun hanya terdiam. Itulah kisah-kisah Abu Nawas. Semoga bermanfaat. Kita ambil baik dan hikmahnya saja. Terima kasih. Terima kasih buat kalian semuanya yang sudah menonton video saya. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.